Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan terakhir atau match day ketiga dari grup B World Cup Piala Dunia Qatar 2022, yaitu pertandingan antara Iran melawan Amerika Serikat dan juga Wales melawan Inggris. Jadi kalau kita melihat klasemen sementaranya saat ini ya, secara peringkat saat ini Inggris menduduki peringkat pertama. Poin mereka 4 dari 1 kali kemenangan dan 1 kali seri. Mereka menang sama Iran kemarin cukup besar ya, 6-2, dan mereka imbang melawan USA dengan skor 0-0 atau sama ya, 0-0 kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya di pertandingan sebelumnya. Nah, sedangkan Iran saat ini menduduki peringkat kedua. Luar biasa sekali Iran. Salah satu klub Asia yang saat ini menunjukkan tajinya mereka. Ya, sekarang rata klub Asia sih memang menunjukkan negara Asia lagi menunjukkan tajinya mereka, kecuali Qatar ya, tuan rumah yang sangat disayangkan sekali sudah tidak lolos ke babak selanjutnya. Kayak Iran, Arab Saudi, terus Korea Selatan, Jepang masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Iran poinnya 3 dari 1 kali kemenangan, dan itu kemenangan mereka melawan Wales kemarin dengan skor kalau nggak salah 2-0. Nah, Amerika Serikat saat ini poinnya berada 2, dia ada peringkat 3, sedangkan Wales saat ini berada di peringkat ke-4 dengan poin 1. Nah, kalau melihat dari klasemen ini, memang sepertinya 4 negara ini masih mempunyai peluang, walaupun Wales yang saat ini berada di peringkat 4, dia masih punya peluang sebenarnya, tapi sangat kecil sekali sebenarnya peluangnya, karena mereka harus bisa menang besar dari Inggris ya. Karena ketika mereka menang, poin mereka akan 4 akan sama dengan Inggris, dan akhirnya yang dihitung adalah masalah selisih gol. Jadi mau nggak mau mereka harus sebenarnya menang banyak, berarti mungkin bisa sampai 4 atau 5-0 kali menang sama Inggris ya. Peluang terakhir dari Wales ini, karena pertemuan terakhir adalah Inggris ketemu dengan Wales. Nah, yang menarik adalah Iran sama Amerika Serikat. Ini adalah ajang penentuan nih sebenarnya, siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi kita lihat dulu ya secara statistik di pertandingan mereka sebelumnya. Oke, secara statistik pertandingan antara Wales melawan Iran, secara statistik penguasaan bola sebenarnya Wales lebih unggul, yaitu sebanyak 62%. Iran hanya mendapat penguasaan bola sebanyak 38%, tapi kesempatan menciptakan golnya sebanyak 21 kali Iran. Gila kan? Dan namanya mengarah ke arah gawang. Wales hanya mendapatkan 10 kali kesempatan menciptakan gol, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 3 kali. Dari total passing, memang Wales lebih banyak melakukan total operan sebanyak 508 kali. Iran hanya melakukan 295 kali, dan operan yang berhasil sebanyak 413, dan Iran sebanyak 202. Jadi sebenarnya secara pasang successful kayaknya lebih bagus Iran sih sebenarnya kalau gue ngelihat. Nah, secara serangan Wales pun di angka 133 kali serangan, 62 kali serangan berbahaya. Iran di angka 83 kali serangan dan 46 kali serangan berbahaya. Jadi kalau gue ngeliat pertandingan kemarin, gue nonton, memang Iran itu sama dengan Korsel sih kalau gue, menurut gue. Jadi mereka melakukan progresif ke depan, dan seefektif mungkin mereka melakukan operan, dan bola itu udah sampai ke lini pertahanan dari lawannya mereka, dan akhirnya mereka mampu menciptakan kesempatan, dan akhirnya mereka pun mampu menciptakan kesempatan yang cukup sangat brilian, dan akhirnya kiper dari Wales mendapatkan kartu merah karena harus menghentikan pemain melakukan pelanggaran di luar kotak penalti, dan itu sebagai orang terakhir. Akhirnya mereka mendapatkan kartu merah, dan akhirnya Iran berhasil memanfaatkan kondisi itu, dan mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Jadi memang sangat disayangkan sekali, Wales sudah sangat kecil ya peluangnya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, walaupun masih ada sebenarnya. Masih ada, namanya sepak bola, kita nggak tahu, bola itu bundar. Nah, kalau melihat pertandingan sebelumnya antara Inggris melawan Amerika Serikat yang berakhir imbang dengan skor 0-0, secara penguasaan bola memang Inggris lebih unggul, yaitu sebanyak 55%. Tapi kesempatan menciptakan golnya lebih unggul Amerika Serikat dengan sebanyak 10 kali melakukan kesempatan, dan secara tembakan ke arah gawang ternyata Inggris lah yang lebih unggul, yaitu sebanyak 3 kali tembakan ke arah gawang. Dari total operan 550 kali dilakukan oleh Inggris, 488 kalinya operan yang berhasil, sedangkan USA melakukan 427 kali total operan yang berhasil sebanyak 368 kali. Dari secara serangan, Inggris sebanyak 106 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 51 kali, USA dari 82 kali serangan dan 32 kali serangan berbahaya. Ya memang kalau ngelihat pertandingan kemarin,
memang Inggris menguasai pertandingan, tapi yang jadi masalah ketika dia sudah menguasai pertandingan, tapi sepertinya yang gua tonton, serangan-serangan mereka sudah terbaca. Dan itu sudah diantisipasi oleh para pemain USA. Jadi memang Inggris tidak mampu untuk menciptakan gol. Entah kenapa sepertinya serangan-serangan yang dilakukan oleh Inggris walaupun cukup bervariasi kalau menurut gua, nggak menonton dari sayap kanan kiri, mau dia kadang-kadang main di tengah juga, tapi sepertinya USA sudah siap gitu, sudah siap menunggu serangan mereka, walaupun beberapa kali memang sempat lolos, tapi sepertinya peluang-peluang yang dapat Inggris masih belum bisa menjadi sebuah gol. Ya, tapi lebih seringnya pemain USA sudah siap untuk menghadapi pemain Inggris kalau gua ngelihatnya, dan sepertinya mereka sudah mempersiapkan kontra strategi yang memang cukup berhasil sih kalau menurut gua, dengan menumpuk beberapa pemain di sayap sih kalau menurut gua. Jadi mereka sudah tahu memang Inggris dominan menyerang dari sayap, dan akhirnya USA menutup itu. Jadi ketika ada satu lewat, ada satu pemain lagi yang bisa mengcover dan menghentikan serangan dari Inggris. Dan sangat bagus menurut gue kemarin lini pertahanan dari Amerika Serikat. Walaupun memang sayangnya mereka belum bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi sebuah gol. Dan akhirnya mereka bermain imbang dengan skor 0-0. Nah, kalau di pertandingan matchday ketiga ini antara Inggris melawan Wales, ya gue nggak tahu ya, Inggris sama Wales mungkin udah lebih sering ketemu ketika mereka bermain di Eropa, karena ini adalah sama-sama tim Eropa. Walaupun Wales ada peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, tapi sangat disayangkan bahwa kemarin kiper utamanya mereka akhirnya kartu merah ya. Itu menjadi kekurangan yang cukup berarti sih kalau menurut gua, dan Wales pun juga udah nggak seperti dulu lagi, dan sepertinya kemungkinan sih Inggris masih bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan gua yakin sepertinya memang lini pertahanan Wales masih bisa dieksploitasi oleh Inggris, dan mungkin Inggris akan memenangkan pertandingan kali ini, dan Inggris akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, yang jadi seru ini adalah pertandingan antara Iran melawan Amerika Serikat. Ini adalah permainan penuh dengan intrik politik, karena Iran secara politik dengan Amerika Serikat saling bertentangan, dan mereka sudah beberapa kali ketemu. Seingat gue dulu Iran yang menang kalau nggak salah. Mereka Iran waktu zamannya Ali Daei tahun berapa gue lupa, Iran yang menang sebanyak 2-0 dulu. Nah, tapi kalau di pertandingan kali ini gue ngelihat memang Amerika Serikat lini pertahanannya cukup solid kalau menurut gue. Sangat berbeda dengan lini pertahanan dari Wales kalau menurut gua, dan itu menjadi PR-nya Iran untuk bisa menembus lini pertahanan dari Amerika Serikat. Tapi yang jadi masalah memang saat ini produktivitas dari Amerika Serikat masih belum cukup baik kalau menurut gua. Di pertandingan terakhir mereka bermain imbang 0-0 dengan Inggris, dan di sebelumnya pun mereka bermain satu sama dengan Wales. Jadi sebenarnya lini produktivitas mereka masih belum cukup teruji kalau menurut gua di pertandingan di ajang Piala World Cup kali ini. Nah, sedangkan Iran pun kemarin lini pertahanan mereka cukup digempur abis dengan Inggris ya. Walaupun memang ketika mereka melawan Wales cukup solid sih kalau menurut gue, walaupun memang lini depannya Wales sekarang sudah nggak setajam dulu sih kalau menurut gue. Nah, ini menarik nih antara Iran melawan Amerika Serikat, dan kalau menurut gue di pertandingan kali ini mereka akan sangat berhati-hati sekali, gue yakin, dan mereka tidak mau akhirnya akan mengalami kekalahan. Apalagi Iran ya, yang saat ini mereka hanya membutuhkan seri supaya bisa lolos ke babak selanjutnya, karena kemungkinan Wales bisa jadi kalah sama Inggris. Jadi Iran cukup seri aja, Iran bisa lolos ke babak selanjutnya, dan Wales dan USA mau nggak mau harus memenangkan pertandingan kali ini. Tapi ini balik lagi sebenarnya, walaupun secara materi mereka hampir sama dan juga mereka mempunyai pola permainan yang berbeda, balik lagi nih adalah masalah strategi apa yang akan diterapkan oleh masing-masing pelatih untuk menghadapi dua klub ini. Dan kemarin kalau gua ngelihat Amerika cukup bagus strateginya ketika mereka menghadapi Inggris. Nah, kita nggak tahu nih apakah kali ini bisa tepat juga nih ketika mereka menghadapi Iran. Tapi kalau menurut gua pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang, dan kemungkinan Iran lah negara Asia pertama yang akan lolos ke babak selanjutnya. Itu sih prediksi gue. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Saksikan terus prediksi tentang Piala Dunia World Cup Qatar 2022 di channel ini. Maju sepak bola Indonesia. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya suatu saat nanti ya. Indonesia juara.